Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salih bisir al-Fatihah. Wa ila hadrat Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa ahli baitihi ajma'in asyhadu an la ilaha al-Fatihah. Wa ila Imam Abi Ahmad al-Ghazali lahu al-Fatihah. Wa ila Syekhina al-Kiram Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya, wa hadza innama yataysiru lil mustaghriqi billahi istighraqan. Wa hadza innama yastaysiru lil mustaghriqi bihubbillahi istighraqan. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis bahwa dalam kondisi uzlah ada konsep daripada keterbakaran. Keterbakaran itu dikarenakan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf, kondisinya gelap, lampunya tidak terang, handphonenya senternya tidak bisa nyala, atau kalau tidak begitu dalam ranah Facebook tidak support. Ketertenggalaman ini atau keterbakaran ini karena cinta kepada Allah adalah disebabkan daripada uzlah itu sendiri. Sebagaimana kemudian Al-Junaid dinukil daripada dirinya mengatakan bahwa dia berbicara kepada Allah selama 30 tahun. Tapi manusia menyangka dia berbicara kepada diri mereka. Maka keterbakaran itu atau ketertenggalaman itu disebabkan sebagai sebuah titian uzlah itu sendiri. Jika mana kemudian orang tidak beruzlah, maka dia tidak perlu terbakar. Demikian kemudian pola dan struktur Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa karena cinta kepada Allah, maka keterbakaran itu mutlak harus terjadi. Jadi karena uzlahnya, jangan kita menyangka bahwa mereka yang terbakar itu adalah mereka yang kemudian gila begitu. Tetapi juga kita jangan mengatakan bahwa karena harus terbakar, maka jadi pura-pura menjadi terbakar atau pura-pura menjadi gila. Keterbakaran karena cinta atau dengan cinta kepada Allah adalah satu keterbakaran yang kemudian mudah dan sering terjadi disebabkan daripada uzlah yang harus ditempuh itu sendiri.
Jika mana kemudian dia tidak uzlah, maka dia tidak perlu kemudian terbakar tentu saja. Tapi kemudian karena dia harus uzlah, maka dia terbakar karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Banyak sekali kita akan melihat orang pura-pura terbakar, pura-pura cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang normal. Dia melatih bahasanya, melatih actionnya, melatih kata-katanya, yang mana sedemikian itu menjadi terlihat ada letupan-letupan, ada ledakan-ledakan, sejauh mana aurofom yang di dalam tubuh manusia itu menjadi terbakar. Sedangkan di dalam tubuh manusia tidak mungkin zatnya cuma satu, tidak mungkin hanya sekedar aurofom. Pasti ada zat-zat atau hormonal-hormonal yang lain, yang mana dalam stimulasinya dapat dipacu dengan benda-benda atau zat adiktif yang berbahaya seperti sabu-sabu, heroin, kokain, dan sebagainya. Keterbakaran karena heroin, keterbakaran karena kokain, keterbakaran karena sabu-sabu bukanlah keterbakaran karena cinta kepada Allah. Mungkin akan sama, tetapi stimulusnya berbeda, dan kita harus hati-hati melihat daripada keterbakaran itu. Ledakan-ledakan dan letupan-letupan yang terjadi itu mungkin bisa sama karena zat adiktif yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia, tetapi pada jalannya itu berbeda. Ini adalah satu keterbakaran yang disebabkan oleh cinta karena Allah, dan tidak hanya memuat satu aurofom, tidak mungkin hanya sekedar itu. Apapun yang kemudian Allah berikan tidak akan mungkin sama dengan yang heroin berikan. Apapun yang kemudian Allah berikan tidaklah mungkin sama dengan kokain atau sabu-sabu yang berikan. Kalau sekedar aurofom saja kita menyesal dengan cinta kepada Allah, pasti dari uzlah itu akan muncul bahkan ratusan zat adiktif yang menjadi keterbakaran dalam jiwa kita, atau mungkin bahkan ribuan, yang itu semua dikarenakan daripada keuzlahan yang kita lakukan. Keniscayaan ini adalah satu pakem, satu patokan yang kemudian tidak mungkin kita akan hindari, karena disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang penyebutannya dikaitkan dari sosok yang memiliki satu kaliber yang luar biasa di dalam berpikir secara Islam itu sendiri, bahwa pembuatannya tidaklah semena-mena dan main-main. Oleh karena itu, penggunaan penyertaan daripada wahada innama yastasiru lil mustaghriqi bihubbillah istighraqan adalah satu fungsi untuk menyadarkan kita bahwa uzlah memiliki sebuah gejala-gejala yang mungkin akan sama dengan satu delusi tetapi berbeda, yang mungkin akan sama dengan bagaimana heroin atau sabu-sabu atau kokain berikan, tetapi pasti akan berbeda. Bahkan dari uzlah ini kita akan melihat silang aurofom yang terjadi dari zat hormonal seorang manusia itu akan menjadi bermacam-macam atau berpurwarupa di dalam tubuh seorang manusia. Lalu fungsinya apa? Demikian kita akan bertanya secara pragmatis. Sebagaimana kemudian dikarenakan cinta kepada Allah,
tentu memiliki sebuah fungsi dan nilai, tetapi di luar daripada arah itu, disebandingkan daripada itu bahwa hal itu membakar diri seorang manusia, menemukan pada aurofomnya ataupun zat hormon yang lain yang kemudian menimbulkan gejala-gejala yang kemudian bisa mendawai atau membentang-bentangkan semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Awalnya akan sulit menerima lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi dalam satu perjalanan uzlah yang berhasil, hal itu akan menjadi mudah karena jiwa yang uzlah tadi mengalami satu saringan-saringan dan daya persaingan dari dalam daripada aurofom yang berkelindan dengan zat-zat hormonal yang lain di dalam tubuh seorang manusia, yang mana hal itu akan berbeda jika disuntikkan heroin ataupun kokain ataupun menghirup sabu-sabu, yang mana malah menghalangi daripada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala daripada wahyu Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, sedemikian juga kita diberitahu oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya bahwa Rasulullah beruzlah di Gua Hira, maka kita tengah berusaha untuk merekam jejak daripada nilai uzlah itu kepada diri kita sendiri, dan kita mengaca daripada apa yang menjadi hormon kita, sehingga kita dapat membentangkan semua dawai-dawai wahyu Al-Quran yang sedemikian luasnya itu sampai berdenting-denting di dalam jiwa kita, sehingga ledakan-ledakan seperti Al-Junaid itu akan dapat kita tampung, tetapi atas satu alasan, cinta kepada Allah, dan bukan karena satu nilai yang kolosal daripada disebabkan oleh zat-zat adiktif yang notabene kemudian merusak akal dan fungsi akal umat manusia itu sendiri. Keselarasan ini menjadi menarik daripada kacamata dan perspektif syariat itu sendiri, karena seperti melencong daripada satu syariat, tetapi sesungguhnya mendukung daripada syariat itu sendiri. Tentu ini adalah satu paradigma yang telah diukur dan telah diteliti oleh sang imam atau Imam Al-Ghazali itu sendiri, sehingga menjadi mudah kepada kita untuk melihat parameter bagaimana uzlah itu dapat kita kenali, dan demikian itu maka uzlah menjadi satu nilai yang sedemikian penting untuk kita semua. Kiranya demikian dahulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena masalah teknis yang sedemikian banyak. Semoga tidak mengganggu bagaimana paradigma kita yang akan kita coba ukur kedalamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.